Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'du. Apa kabar adik-adik mahasiswa yang saya banggakan? Tentunya harapan saya, dan tentu harapan kita semua, adik-adik dan saya juga, dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan pendidikan agama Islam di pertemuan kali kedua. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pengantar pendidikan agama Islam. Kita sudah berbicara apa urgensi pentingnya pendidikan agama Islam bagi kalangan profesional. Juga kita sudah membahas sekilas tentang apa itu filsafat ketuhanan. Ada yang bertanya, kenapa pentingnya kita mempelajari filsafat ketuhanan? Tapi sebelum kita lanjutkan, alangkah lebih baik kita awali pertemuan ini membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik adik-adik sekalian, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan filsafat ketuhanan, dan lebih detail lagi kita akan membahas konsep ketuhanan, utamanya dalam pandangan agama kita, agama Islam. Baik, saya akan share ini bahasan kita pada terdahulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Siap-siap. Ini filsafat ketuhanan. Kita sudah bahas apa itu filsafat. Jangan dulu alergi dengan kata filsafat. Sebab filsafat itu mengajarkan kita cinta terhadap ilmu atau hikmah. Dan bahkan melalui filsafat juga kita bisa mencari hakikat sesuatu dan berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia. Karena pengalaman-pengalaman kita terdapat banyak hikmah, banyak pelajaran, dan nilai-nilai kebijaksanaan yang bisa kita ambil dan kita pelajari. Ketika berbicara tentang filsafat ketuhanan, berarti kita berbicara tentang apa? Pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi. Kita adalah makhluk. Makhluk itu artinya yang diciptakan. Penciptanya disebut dengan khalik. Setiap ada ciptaan, setiap ada makhluk, mesti ada pencipta, mesti ada khalik. Nah, kita berusaha memahami siapa kita, memahami tentang alam raya, yang kemudian timbul pertanyaan, siapakah yang mengadakan ini semua? Akal kita bertanya. Kemudian menemukan jawaban. Sebagai contoh dalam ilmu akidah, ada sifat-sifat tentang Allah. Ada wujud, ada. Setiap yang ada, mesti ada yang mengadakan. Maka adanya alam raya ini, adik-adik, itu mesti ada yang mengadakan. Siapa? Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hanya saja bagi orang yang menganut agama tertentu, yaitu utamanya kita Islam, akan menambahkan pendekatan wahyu di dalam usaha memikirkannya. Bukan melulu dalil akli, tapi juga ada dalil akli tentang Allah itu Maha Esa. Bahwa Allah itu memiliki sifat wahdaniyah, esa. Secara logika, secara dalil akli, bahwa yang memerintah, yang menguasai itu hanya satu. Logikanya, yang ngurus negara ini kalau ada 2 orang, maka tentu akan amburadul.
Sebab yang satu pemimpin ingin maju, satu pemimpin ingin mundur. Atau kalau misal Tuhan itu ada dua, yang satu mengatakan cabut nyawa si fulan, Tuhan yang satu lagi jangan. Nah, ini berabe nanti. Nah, secara logika, tapi secara dalil nakli, teks-teks agama yang dikutip dari Al-Quran dan As-Sunnah juga tentunya ada ijma' kesepakatan ulama. Ada dalil. Apa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Itu dalil nakli yang disebut tadi wahyu. Oke. Kemudian kalau bertanya siapa itu Tuhan, ya, ini akan menjadi pembahasan kita. Sekilas ada dalam lintasan sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Ada pemikiran Barat. Ya. Pemikiran Barat ini, ya, yang dimaksud konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia adalah konsep yang didasarkan atas hasil pemikiran baik melalui pengalaman lahiriah yang nampak maupun batiniah. Biasanya orang melihat pengalaman. Dari pengalaman dia anggap menjadi ilmu. Nah, kita mendengar dalam sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan, pemikiran Barat itu ada dinamisme. Ya, dinamisme di mana sejak zaman primitif manusia itu telah mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh. Ya, seperti dinamisme itu ada satu benda yang memiliki kekuatan magis. Singkatnya itu animisme. Animisme adalah kepercayaan masyarakat primitif, ya, bahwa setiap benda memiliki roh dan roh itu memiliki kekuatan ataupun tadi memiliki kekuatan magis. Ya. Politeisme ini adalah kepercayaan, ya, kepercayaan terhadap adanya dewa, bahwa dewa punya tugas dan kekuasaan tertentu sesuai dengan bidangnya. Dewa anu, dewa ini yang ngurusin dan sebagainya. Kemudian henotheism. Henotheism itu bahwa kepercayaan satu bangsa yang mengakui hanya satu dewa yang disebut dengan Tuhan. Namun manusia masih mengakui Tuhan bangsa lain. Nah, ini saya bercerita ini, saya menyampaikan ini, tentu ini adalah sejarah, ya, sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Kemudian ada lagi monoteisme. Kepercayaan dalam bentuk henotheisme tadi melangkah menjadi monoteisme. Dalam monoteisme ini hanya mengakui satu Tuhan untuk seluruh bangsa dan bersifat internasional. Tapi itu biarlah sebagai sejarah pemikiran. Ya, sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Yang itu adalah pemikiran Barat. Belum lagi nanti ada evolusionisme versus monoteisme. Evolusionisme dalam kepercayaan terhadap Tuhan sebagaimana dikatakan oleh Max Muller dan Taylor, ya, ditentang oleh Andrew Lang yang menekankan adanya monoteisme dalam masyarakat primitif. Dia mengemukakan bahwa orang-orang yang berbudaya rendah juga sama monoteismenya dengan orang-orang Kristen ini dalam pernyataannya. Mereka mempunyai kepercayaan pada wujud yang agung dan sifat-sifat yang khas terhadap Tuhan mereka yang tidak mereka berikan kepada wujud yang lain. Nah, dengan lahirnya pendapat Andrew Lang, maka berangsur-angsur golongan evolusionisme menjadi reda dan sebaliknya sarjana-sarjana agama terutama di Eropa Barat mulai menantang evolusionisme dan memperkenalkan teori baru untuk memahami sejarah agama. Mereka menyatakan bahwa ide tentang Tuhan tidak datang secara evolusi, tetapi dengan relevansi atau wahyu. Nah, itu sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Biarlah. Tapi kita sebagai seorang Muslim harus memahami konsep Tuhan menurut istilah dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada ilah yang sering diartikan, dialihbahasakan dengan sebutan Tuhan.
Ini objek, makna ilah adalah satu objek yang diagungkan atau dipentingkan manusia. Sehingga manusia kita rela untuk dikuasainya. Bisa berarti benda baik abstrak berupa nafsu maupun nyata manusia. Nah, seperti dalam surah Al-Jathiyah ayat 23. Afara'aita manittakhadha ilahu hawahu. Saya ingin menyampaikan bahwa ayat ini menggunakan kata ilah yang artinya dipertuhankan. Bisa kepada satu objek yang sifatnya abstrak, nafsu. Ada orang yang memperturutkan nafsunya sehingga dia dibelenggu oleh nafsunya. Di mana tadi ilah itu diartikan objek yang diagungkan atau dipentingkan manusia. Nafsu itu dipentingkan sampai diturutin apa yang diinginkan oleh nafsu. Nah, sehingga kita itu rela dikuasai oleh nafsu. Nah, makanya bisa ilah itu abstrak, contohnya nafsu, maupun nyata manusia. Sebab nanti ada manusia yang menganggap dirinya sebagai Tuhan, tapi tentu keliru. Oke, kita lihat dulu. Surah Al-Jathiyah ayat 23. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ya. Ini sindiran Allah. Kita tengok sajalah kepada diri kita. Pernahkah kita memperturutkan nafsu kita? Ketika ada panggilan yang lebih penting berupa ibadah, sedangkan kita lebih memperturutkan hawa nafsu kita. Bukankah secara bahasa kita sudah mempertuhankan nafsu kita? Makanya di sini ilah itu dimaknai adalah satu objek yang diagungkan dan dipentingkan manusia. Sehingga manusia rela dikuasai. Ada pula dalam surah Al-Qasas ayat 38. Perkataan ilah ini dipakai oleh Fir'aun untuk menuhankan dirinya. Fir'aun berkata, ya ayyuhal mala'u ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Kata Fir'aun, hei kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Kata Fir'aun. Ada juga dalam surah An-Nazi'at. Fir'aun menggunakan redaksi atau diksi ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang tinggi. Cuma lagi-lagi penggunaan Rabb dan ilah oleh manusia itu jauh dari konsep yang sebenarnya. Sebab ilah itu maknanya al-ma'bud. Namun sebagai al-ma'bud manusia tidak pantas, tidak layak untuk disembah. Kenapa? Karena sebagai sosok yang disembah itu memiliki keistimewaan dan kekuasaan tertentu. Sedangkan kalau seorang Fir'aun, dia ngaku raja, juga ngaku Tuhan, hanya gegara dia itu tidak pernah sakit, itu keliru. Makanya ilah yang diartikan oleh Fir'aun sebagai Tuhan yang disembah. Padahal itu Fir'aun tidak pantas, tidak layak untuk disembah. Oke, next. Ada lagi. Mari kita lihat bagaimana di dalam pengembaraan spiritual Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan. Dan berakhir pada keyakinan yang murni dan tulus atau hanif. Apa itu hanif? Yaitu ketundukan kepada Allah sebagai satu-satunya zat yang diimani, yang disembah, dan tempat segala-galanya bergantung. Maka kita sering berkata, Allahus Samad. Allahus Samad maknanya adalah Allah tempat bergantung. Allah tempat bergantung, menggantungkan segala apa saja. Artinya kalau kita mau minta apa-apa, ya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut. Lihat
dalam surah Al-An'am ayat 75 sampai 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardh. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim malakut, ya. Kata Allah, begitulah kami perlihatkan kepada Ibrahim, pada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Setelah sebelumnya itu Pak, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memiliki ayah. Ayahnya yang menurut satu riwayat adalah bernama Azar. Azar itulah yang dikenal sebagai pembuat patung. Wa kadzalika, dan demikianlah sebagaimana apa yang telah kami perhatikan kepada Ibrahim, yaitu Ibrahim menganggap sesat ayahnya, yakni Azar yang membuat patung, juga kepada kaum ayahnya. Setelah itu nuri Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu sudah diperlihatkan bahwa sesat bapaknya yang pembuat patung berhala itu. Nah, lalu oleh Allah Pak, nuri Ibrahim, kami perlihatkan kepada Ibrahim malakutas samawati, kerajaan, maksudnya kekuasaan, as-samawati wal ardh, kekuasaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Ya, tujuannya apa? Kalau dalam tafsir Jalalain, agar Nabi Ibrahim mengambil kesimpulan tentang keesaanku, bahwa kekuasaan Allah juga punya keesaan. Artinya Allah esa dalam kekuasaannya, tidak ada campur tangan siapapun kecuali Allah. Waliyakuna minal muqinin, dan agar dia, yakni Ibrahim, termasuk orang-orang yang yakin terhadap apa? Terhadap keagungan kami, kata Allah. Oke. Ayat 76, falamma, nah ini ada satu kisah. Falamma jannah, maka jannah ketika menjadi gelap, yakni sekitaran alam raya, alam semesta yang ada di sekitarnya. Alaihi, maksud jannah itu gelap menjadi kelam pekat. Alaihi, kepadanya, kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim mengalami ada satu fenomena kegelapan malam. Al-lailu, malam. Ro'a kaukaba, di mana terjadi malam hari, itu Ibrahim melihat sebuah bintang. Dalam tafsir Jalalain, mohon maaf, menurut satu pendapat bahwa yang dimaksud adalah bintang Zahra atau Venus. Ketika melihat bintang Zahra atau Venus itu, qala, Nabi Ibrahim berkata, sebenarnya Nabi Ibrahim ini berkata kepada kaumnya yang saat itu menjadi para penyembah bintang-bintang. Kata Ibrahim, hadza rabbi, inilah Tuhanku. Tapi inilah Tuhankunya bukan inilah Tuhankunya Ibrahim, bukan. Tapi inilah Tuhanku, hei kalian, para penyembah bintang-bintang, ini Tuhan yang kalian anggap Tuhan. Menurut persangkaan kalian. Bukan keyakinan, persangkaan. Karena persangkaan. Mereka itu bukan yakin, tapi sangka, menyangka. Karena kecenderungannya adalah salah. Falamma afala, maka ketika bintang itu tenggelam, artinya surut, karena kalah dengan ada cahaya selanjutnya, yakni cahaya rembulan. Falamma afala, maka tatkala bintang itu tenggelam atau surut, qala, ya, Nabi Ibrahim berkata, la uhibbul afilin, aku tidak suka kepada yang tenggelam. Maksudnya, kata Nabi Ibrahim, aku tidak suka menjadikannya yang tenggelam itu sebagai Tuhan-Tuhan. Sebab Tuhan tidak patut mempunyai sifat yang berubah-ubah dan pindah-pindah tempat. Karena kedua sifat ini hanyalah pantas disandang oleh makhluk-makhluk. Akan tetapi ternyata cara yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim ini tidak mempan pada diri mereka. Nggak mempan ketika dikatakan, ya redup itu bintang. Nggak cukup. Maka lanjut ayat selanjutnya, ayat 77. Falamma ra'al qamar. Redup, surut itu bintang. Falamma, maka kemudian tatkala dia, yakni Ibrahim, melihat apa?
Ra'al qamara bazighan, bulan terbit, yakni mulai menampakkan ini bulan sinarnya. Qala, Nabi Ibrahim berkata lagi kepada kaumnya, hadza rabbi, ini Tuhanku. Jadi bukan Tuhannya Nabi Ibrahim, bukan. Tuhanku, persepsi, perspektif mereka yang menyembah bulan. Tapi falamma afala, maka tatkala itu rembulan redup, ya, terbenam, qala, berkata lagi nih Nabi Ibrahim, la illam yahdini rabbi lakunanna minal qaumid dhalin. Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, maksudnya tidak memantapkan hidayah dalam diriku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Ini sebenarnya kalau dalam tafsir Jalalain adalah sindiran Nabi Ibrahim kepada kaumnya yang masih belum beriman, ya, bahwa mereka itu berada dalam kesesatan. Tetapi ternyata apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu sedikit pun tidak bermanfaat bagi kaumnya. Nggak mempan. Ayat selanjutnya, ayat 78. Falamma ra'a asy-syamsa, bulan tenggelam, muncul fajar shadiq, lalu matahari. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan, kemudian ketika dia, yakni Ibrahim bersama kaumnya, melihat matahari terbit, Ibrahim berkata, hadza rabbi, ini adalah Tuhan. Persepsi kamu, ya, yang menuhankan matahari misalnya. Hadza akbar, ini lebih besar daripada bintang dan bulan. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Falamma afalat, maka ketika matahari itu tenggelam, Kola, Nabi Ibrahim berkata, baru kesimpulan, ya qaumi, hei kaumku, ini sesungguhnya aku bari mimma tusyrikun, aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan, di mana mereka itu mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala dan benda-benda baru yang masih membutuhkan kepada yang menciptakannya. Contohnya, pernah Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung sesembahan yang dibuat oleh bapaknya, Azar, yang disembah oleh Raja Namrud dan penduduknya. Disisakanlah patung yang paling besar dan disimpanlah kapak itu di pundak patung paling besar. Dipanggil Ibrahim, kamu pasti yang menghancurkan ini patung-patung. Wahai raja, ini patung dihancurkan dengan alat apa? Kapak, kata raja. Lihat, kata Ibrahim muda. Waktu masih muda. Lihatlah ada di mana itu kapak. Ada di pundak patung yang paling besar. Kata raja, sejak kapan batu atau patung yang terbuat dari batu bisa bergerak? Dibalikin sama Nabi Ibrahim. Kalau begitu, kenapa itu patung tidak bisa memberikan manfaat, maslahat, juga madarat? Kenapa Anda sembah? Wah, langsung dihukum, dibakar. Oke, makanya Nabi Ibrahim berkata, inni bari'um mimma tusyrikun. Nah, kemudian baru di ayat 79, ini sesungguhnya aku, kata Nabi Ibrahim, mengajak. Sebenarnya Nabi Ibrahim tentu sudah lebih dulu beriman. Beliau mengajak kepada kaumnya tadi. Ini sungguhnya aku wajah itu menghadapkan diriku, wajahku maksud diriku dengan cara beribadah lilladzi fataras samawati wal ard, kepada zat, yakni kepada Allah Tuhan yang telah menciptakan apa? As-samawati, fataras samawati wal ard, yang telah mewujudkan, menciptakan langit dan bumi. Siapa yang dimaksud zat tersebut? Allah Ta'ala. Hanifah, dengan cenderung meninggalkan semua agama untuk memeluk agama yang benar, yakni Islam. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Itulah kata Nabi Ibrahim yang kemudian dikutip dalam Al-Qur'an ini. 75 sampai 79. Lanjut. Lantas siapa Tuhan yang benar menurut Al-Qur'an? Dalam Quran surah Toha ayat 14 ada firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim,
innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya akulah, kata Allah, akulah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada yang patut diibadahi illa ana, melainkan aku. Fa'budni, maka oleh karena itu sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan sembahlah apa? Sembahlah aku, wa aqimis sholata, dan dirikanlah salat li dzikri, untuk mengingatku. Di ayat 14 surah Thaha ini jelas Allah mendeklar sebagai Tuhan, sebagai zat yang patut disembah, dan salat hanya kepada Allah. Nah, lalu tauhid adalah ajaran Islam yang menjelaskan bahwa Allah adalah satu-satunya tempat bergantung semua kehidupan. Manusia, jin, malaikat, zat, partikel, benda-benda, semua ciptaan Allah, baik yang makro maupun yang mikro, yang gaib maupun yang nyata, yang hidup maupun yang mati, bergantung semuanya kepada Allah. Dialah tempat bermula dan kembali. Hanya kepada Allah kita kembali. Hanya ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu perkataan Allah, nama Tuhan yang sesungguhnya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 2.500 kali. Nah, lalu bagaimana untuk pembuktian wujud Tuhan? Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 85 ada ayat Was'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Maka kata Allah, qul, katakanlah, ar-ruhu min amri rabbi. Ruh adalah urusan Tuhanku. Allah maksudnya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan semua tidak diberikan pengetahuan dari Allah tentang itu ruh kecuali sedikit. Kita tidak tahu apa-apa. Karena keterbatasan ilmu manusia, maka Allah melarang memikirkan zatnya. Tetapi justru Allah menyuruh memikirkan ciptaannya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzati. Lalu timbul pertanyaan, kenapa tadi ada pemikiran tentang Tuhan? Yang kita pikirkan itu adalah tentang alam raya, yang kemudian kita menambah keyakinan dan tambah yakin bahwa adanya alam raya ini pasti ada yang mengadakan, ada yang menciptakan. Ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau istilahnya ada sebab akibat, yang menyebabkan segala akibat yang ada di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali kita ini terbatas. Untuk tahu tentang ruh saja kita sangat terbatas. Karena memang dikasih tahunya sedikit. Jadi manusia jangan sok tahu. Dan kita selalu berkata wallahu a'lam. Nah, karena dengan memikirkan ciptaannya, maka secara implisit manusia dituntut untuk selalu meningkatkan kecerdasan potensialnya, rasional dan emosional. Itu menemukan kebenaran, al-haq, kebaikan, al-husnu, keindahan, al-jamil, yang semuanya ada pada sifat-sifat Allah. Dengan kita melihat keteraturan alam raya, muncul kesimpulan pasti ada yang mengadakan. Dan yang mengadakan ini semua adalah oleh satu zat yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Agung. Nah, adanya alam serta organisasi yang menakjubkan dan rahasianya yang pelik, pasti ada sesuatu kekuatan yang telah menciptakannya. Nah, menurut Al-Kindi, kita sekarang bicara bagaimana pembuktian wujud Tuhan. Menurut Al-Kindi ada 3 jalan untuk membuktikan adanya Tuhan. Yaitu barunya alam. Bahwa alam ini baru. Hadis. Sedangkan Allah itu qidam, terdahulu. Kalau alam ini baru berarti ada yang mengadakannya. Yang kedua, keanekaragaman. Aneka macam ini alam raya, ciptaan Allah. Ada yang menciptakan. Ya, keanekaragaman dalam wujud. Dan kerapian alam, lihat, teratur. Kita belum tentu bisa menciptakan sedikit objek, tapi dengan teratur belum tentu, terbatas. Itulah menurut Al-Kindi. Sedangkan menurut filosof Ibn Rushd,
Untuk membuktikan wujud Tuhan, ada namanya itu menggunakan dalil nizam yang disebut juga al-inayah wal ikhtira yang artinya pemeliharaan dan penciptaan. Kita lihat apa itu dalil inayah. Dalil inayah itu adalah teori yang mengarahkan manusia agar mampu menghayati wujud Allah melalui penghayatan dan pemahaman alam untuk manusia. Karena alam ini terjadi bukan dengan kebetulan, tetapi diciptakan dengan rapi dan teratur atas ilmu dan kebijaksanaan. Kita tengok cermin. Ada siapa di depan kita? Ada gambar kita. Lihat bagaimana indahnya dan teraturnya ciptaan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia pada sebaik-baik penciptaan. Baik. Tidak ada yang kurang. Sempurna. Sempurna. Bagaimana ada cacat? Itu semua sempurna. Allah sudah atur. Ada orang kurang tapi ada lebihnya. Kita punya kelebihan secara fisik, tapi kita sering merasa kekurangan. Nah, dalil inayah itu teori yang mengarahkan manusia agar mampu menghayati wujud Allah melalui apa? Penghayatan dan pemahaman alam untuk manusia. Contoh dalam surah Luqman ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wasbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi 'ilmin wala hudaw wala kitabim munir. Tidakkah kamu perhatikan? Berarti kita disuruh memperhatikan. Ayat ini juga untuk kita. Tidakkah kamu perhatikan? Kita nih, adik-adik juga. Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentingan apa yang di langit dan apa yang di bumi. Coba kita lihat. Kita bisa mengendalikan besi dikendarai, namanya motor, namanya mobil. Itu minyak bumi Allah tundukkan buat kita. Jadilah ada namanya gas atau yang ada di bumi itu ya, yang ada di bumi macam-macam termasuk gas, ada lagi bensin, solar dan lain-lainnya. Itu semua ditundukkan oleh Allah buat kita. Termasuk juga ketika ada ayat bacaan naik kendaraan darat, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalib. Subhanalladzi sakhkhara lana, maha suci zat Allah yang telah menundukkan untuk kami. Hadza, ini kendaraan ditundukkan oleh Allah buat kita. Kalau dulu ada unta, ada kuda, ditundukkan oleh Allah. Kita juga ada kendaraan hari ini yang sifatnya mesin. Itu ditundukkan oleh Allah buat kita. Tuh, tidakkah kamu perhatikan? Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentingan apa yang di langit dan apa yang di bumi. Semuanya, yang langit dan yang di bumi. Dan menyempurnakan untukmu nikmatnya. Nikmatnya banyak sekali. Coba saudara hitung-hitung. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu sekalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan berhasil, akan beres. Cukup kita dengan mensyukurinya. Tapi dengan itu, dengan kita bersyukur, kita makin dekat, makin kenal, makin tahu, makin ma'rifat siapa zat yang menciptakan kita, siapa zat yang mengadakan segala-galanya, dan termasuk yang memberi nikmat, memberi rezeki kita. Lalu kata Allah, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin walau wala kitabim munir. Dan di antara manusia ternyata apa? Ketika disuruh memperhatikan alam raya, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu, pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Padahal coba gunakan akal pikiran untuk berpikir sehat, melihat alam raya dengan mata kita. Afala yanzurun ilal ibli kaifa khuliqat. Nanti ada pembahasan ayat tersebut. Ya. Kemudian ada lagi dalil ikhtira, adalah teori yang mengarahkan manusia agar mampu menghayati wujud Allah melalui penghayatan dan pemahaman keserasian atau keharmonisan aneka ragam. Kita lihat dalam surah Ghasyiyah ayat 17-22. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Allah lagi-lagi memerintahkan kita untuk memperhatikan. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan? Lihat unta
diciptakan dan ditempatkan di mana? Bagaimana kebutuhan minumnya? Padahal ada di mana? Padang pasir yang begitu tandus dan panas. Pikirkan. Tapi Allah adil. Allah serasi dalam penciptaannya. Harmonis. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Dan perhatikan langit bagaimana ditinggikan. Tanpa pakai tiang. Tanpa konstruksi dicorkan Pak itu. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan. Lihat. Kita tinggal terima apa adanya. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bagaimana bumi, bagaimana ia dihamparkan. Jadi pembuktian tentang Tuhan itu, lihat alam raya. Lihat sekitaran. Ini teratur, ini harmonis. Pasti ada yang menata dan mengaturnya. Siapa? Allah Ta'ala. Kemudian ada lagi dalil logika ilmu kalam. Yang mengatakan bahwa tidak ada yang tidak ada. Tidak ada yang tidak ada. Karena tidak ada itu ada. Sekali lagi. Tidak ada itu ya ada. Artinya tidak ada itu keadaan yang ada. Sekali lagi. Tidak ada itu tidak ada. Adalah keadaan yang ada. Pembuat ada. Pusing tuh. Ya. Itu bahasa filsafat biasanya. Nah, mesti ada. Dan mustahil pembuat ada itu tidak ada. Mesti ada. Makanya ada sifat wujud. Pembuat pertama daripada yang ada dan tidak ada itu adalah wajibul wujud. Artinya mesti ada. Atau mutlak adanya absolut. Yang mesti ada dengan sendirinya. Maka kita yakini yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana lagi kita untuk mengenal Allah? Bisa ma'rifatullah melalui fikir dan zikir. Fikir juga zikir dengan hati. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita pahami, kita hayati. Tenang banget. Tapi ingat, zikir itu bukan supaya tenang. Tapi karena Allah, efeknya merasakan ketenangan. Karena di situ ada ma'rifat kepada Allah. Bukan mata kepala yang melihat, tapi mata hati yang bersaksi. Nah, ma'rifatullah melalui fikir dan zikir ini merupakan langkah praktis lewat kesadaran hati dan akal. Itu apa? Dengan cara, dengan jalan perenungan ayat-ayat kauniyah. Ingat, ada ayat-ayat atau tanda-tanda kauniyah di alam raya ini yang tersebar di alam raya. Dan ada ayat-ayat kauliyah. Ya. Ayat kauliyah itu berarti yang difirmankan, yang dituturkan. Yang ada dalam Al-Quran. Ayat Quraniyah ya segitu. Dengan berbagai penafsirannya. Ayat kauliyah lebih banyak lagi. Ya. Ayat Quraniyah kita tadabburi. Ayat kauniyah kita tafakkuri. Awas adik-adik. Jangan salah menggunakan istilah. Kalau Al-Quran tadabbur, Al-Quran. Sedangkan alam raya tafakkur. Nah, kemudian dapat dilakukan juga dengan cara membaca. Ingat firman Allah Ta'ala yang kali pertama turun, wahyu yang kali pertama turun pada Nabi, Iqra, bacalah. Kita baca. Dan baca itu tidak selalu textbook. Membaca itu bisa melihat alam raya. Selama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Membaca, melakukan hipotesa, penyelidikan, eksperimen, apalagi kalian mahasiswa. Jangan hanya melihat saja. Atau kalau televisi, jangan sekadar menonton saja. Tapi belajar menyelidiki, belajar meriset, belajar meneliti. Kenapa ini dan itu. Penyusunan teori tentang alam sesuai dengan klasifikasi bidang-bidang dalam ilmu pengetahuan. Nah, berangkat dari berpikir induktif. Berpikir induktif itu berpikir dari hal-hal yang khusus dan bertindak yang konkret inilah, maka manusia akan sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum, akan diperoleh suatu kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang bersifat absolut yang ada pada Tuhan. The ultimate reality. Nah, dalam logika Islam, proses ini dikenal dengan istilah al-istishhad bisyahid alal ghaib. Saya ulang. Al-istishhad bisyahid
'alal ghaib. Artinya mengajukan bukti-bukti empiris untuk menetapkan adanya realitas ghaib. Oke. Sementara ini saja mungkin pembahasan kita. Nanti ada pembahasan lainnya seperti bagaimana pemikiran Islam tentang Tuhan. Ini sedikit saja di pertemuan ini saya sampaikan ya. Tambah 5 menit, mohon maaf. Ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, dan ada Asy'ariyah Maturidiyah. Mu'tazilah itu begini. Mereka kelompok rasionalis yang sangat menekankan penggunaan akal dan memahami semua ajaran Islam. Dalam menganalisis masalah ketuhanan, mereka memakai bantuan ilmu logika untuk mempertahankan keimanan. Ini Mu'tazilah. Qadariyah, kelompok yang berpendapat bahwa manusia punya kebebasan berkehendak dan berbuat. Tuhan yang ciptakan kita. Tapi apa yang kita lakukan terserah kita. Itu pandangan mereka. Sehingga mereka itu harus bertanggung jawab pada dirinya. Jadi tidak ada investasi Tuhan dalam perbuatan manusia menurut Qadariyah. Kalau Jabariyah, ini antitesa atau kontra dari Qadariyah. Kalau Jabariyah berpendapat bahwa kehendak dan perbuatan manusia sudah ditentukan Tuhan. Jadi manusia dalam hal ini tidak ubahnya seperti wayang. Ikhtiar dan doa yang dilakukan manusia menurut kaum Jabariyah nggak ada gunanya. Lalu kita bagusnya yang mana? Yakni yang tawassut, yang moderat, yakni Asy'ariyah dan Maturidiyah. Di mana kelompok ini mengambil jalan tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Manusia diciptakan oleh Tuhan. Tapi manusia wajib berusaha semaksimal mungkin. Sedangkan Tuhan yang menentukan hasilnya. Tuhan atau Allah yang menakdirkan. Nah, inilah pemikiran Islam tentang Tuhan. Jadi bagusnya kita memandang bahwa Allah yang berkuasa menciptakan kita, menciptakan alam raya, dan apa yang kita lakukan dikehendaki oleh Allah, diatur, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita punya ranah untuk berikhtiar, batiniah, zahiriah. Termasuk ya berdoa, bertawakal. Ini saja mungkin adik-adik pembahasan kita tentang konsep ketuhanan. Tentang baratnya ada sekilas, dan kita fokuskan pemikiran Islam tentang Tuhan ini, ya, atau konsep Tuhan dalam Islam. Selebihnya nanti saya akan memberikan soal, kuis, pertanyaan untuk adik-adik sekalian. Saya harap nanti dikumpulkan 5 jam paling telat setelah perkuliahan ini berakhir. Atau setelah akhir daripada perkuliahan ini berakhir. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kehilapan, kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.